Halo teman-teman. Aku pengen nge-share salah satu iseng-iseng, entah ada gunanya atau enggak, tapi kayak sesuatu yang aku suka lakuin. By the way, aku kepikiran untuk share karena kayaknya ini ada berkaitan dengan apa ya? Ya pengen cerita aja gitu. Gimana ketika kalian stumble sama sebuah problem, nah terus kayak kira-kira gimana sih menyelesaikan problemnya gitu. Anyway, let's see. Kayak misalnya gue pengen atau saya pengen ngegenerate sebuah kotak nih, sebuah kotak. Nah terus saya pengen nulis sebuah tulisan di tengah, dan saya pengen tulisannya itu sendiri align center gitu ya, jadi dia di tengah. Nah, jadi kalau kita go through sama kodenya, aku di sini udah define kotaknya itu ukurannya 1280 sama 1280. Nah, ya secara gampang kita bisa bilang bahwa kalau centernya itu kurang lebih di 640 kan. Nah, cuman yang terjadi adalah dia mulai nulis di koordinat 640 gitu. Which is secara vertikal walaupun mungkin nggak pas-pas amat, tapi apa ya? Tapi ini lumayan di tengah lah gitu ya kalau kita sekilas lihat. Cuman permasalahannya adalah ketika saya mau nulis, nah dia justru mulai nulisnya itu di tengah instead of ini kan jatuhnya nggak align center ya, tapi uh, justru mulai nulis dari center gitu. Nah sekarang problemnya adalah gimana caranya kita nge-align tulisan ini jadi align center gitu. Nah ketika saya stumble sama problem kayak gini, saya nyederhanain permasalahannya dulu. Permasalahan yang saya sederhanain dengan cara ini. Pertama, saya nggak mau gunain font yang apa namanya, jumlah space yang di assume sama karakternya itu beda gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita nulis biasa gitu ya, kayak beberapa font tuh kan ada misalnya kayak huruf, misalnya apa kayak I sama G itu mungkin jumlah space yang diklaim beda gitu karena ya secara bentuknya beda gitu. Nah cuman saya di sini sederhanain permasalahannya dengan cara aku pakai font yang mono space dulu. Jadi just make sure untuk setiap karakter jumlah space yang dia klaim itu sama gitu. Nah itu yang penyederhanaan aku pertama. Terus yang kedua, nah jadi kebetulan kalau sedikit cerita di Golang, aku pakai library yang namanya FreeType sama library image aslinya Golang. Nah sayangnya setelah aku ngoprek-ngoprek tadi, aku nggak nemu FreeType align center gitu. Misalnya kita cari sini FreeType align center. Ini dia implementasi di C++ nya, karena dia kayaknya porting dari C++ ke Golang. Nah, cuman aku nggak nemu dari tadi caranya align centernya gimana. Oke. Bodoh juga. Ini Golang. Nitro type. Kalau ini justru kayaknya nge-aligning hurufnya di space yang mereka claim instead of actual overall canvasnya. Kan kalau ini canvasnya kotak gitu kan. Nah, by the way, aku hapus-hapusin file yang nggak butuh deh. Nah, terus mungkin by the way ntar teman-teman mungkin bisa share ya, kira-kira kalau teman-teman punya problem kayak gini nyelesainya gimana. Karena pada akhirnya aku nyelesain dengan cara agak hardcode sedikit gitu. Nah, kita bisa coba lihat di ini teks ini vertikal. Coba aku cari di issues gitu ya, mungkin center. Nah di sini dia bilang kalau sebenarnya drawer is font drawer. Oke. Aku nggak tahu apakah ini bisa dipakai atau enggak. Kayaknya bisa ya.
Kayaknya bisa nih. Dia punya measure string gitu ya, jadi mungkin bisa tahu dia butuh klaim berapa. Oke, kita coba pakai hal itu deh. Oke, pertama aku butuh library-nya. Mana nama library-nya ini? Oke. Tapi di sini font size. Untuk setiap font size pasti beda ukurannya. Di sini dia bisa ini nggak dia nggak bilang sih. Iya, but anyway, ini aku malah cari cara baru ya. Tapi aku pengen cerita, jadi cara bodohnya aku untuk nentuin ini ya. Ini problemnya juga aku sederhanain dengan cara font size-nya aku taruh di 40 gitu ya. Jadi let's say untuk konteks ini mau ukuran kanvas sama fontnya itu konstan gitu ya. Nah, oke. Nah, yang aku lakuin apa? Yang aku lakuin adalah pertama aku coba, ini caranya agak hacky sih atau agak bego. Sebenarnya jatuhnya ujung-ujungnya hardcore, tapi kurang lebih yang aku lakuin adalah ya udah di sini pertama aku jangan mulai dari center, tapi aku mulai dulu dari titik nolnya. Nah, terus di sini aku caption yang aku pakai adalah karakter kayak gini: 0123456789, 0123456789, 0123456689. Nah, kenapa aku ngelakuin kayak gini? Karena yang pengen aku lakukan adalah aku pengen tahu kira-kira untuk kanvas ukuran 1280 itu ada berapa karakter yang cukup masuk untuk di si kanvasnya itu sendiri. Nah, jadi ini mungkin agak kurang baik ya sebenarnya ya. Center X kayak gini aja kali ya. Center X biar kepake deh. Nah, ini coba kita run lagi. Kita clear, kita run lagi. Nah, di sini oke. Ini 30 karakter aja masih muat banyak lagi ya. Coba kita perbanyak lagi deh. Nah, ini 60 karakter. Gitu ya. Coba gitu. Nah, di sini kelihatan kan, ini berarti ada berapa nih? Ada 10 20 sorry 9, ini berarti 10 20 30 40 50 52. Jadi ada 52 karakter dalam satu kanvas ini. Nah, ya udah, terus yang aku lakukan berarti aku udah tahu bahwa font width-nya itu kurang lebih. Nah, di sini mungkin aku bisa kasih sedikit ini ya, sedikit catatan constant ya. Dari ini mungkin canvas size ini 1280. Nah, terus font size nya ada di 40 gitu ya. Nah, terus di sini aku akan buat sebuah bilangan yang namanya apa ya, name of characters-nya. Nah, di sini tadi kita hitung 52 kan. Nah, terus di sini aku udah bisa bilang kalau tengah-tengahnya itu ini kanvas bagi dua, size.
Oke. Nah, terus yang pengen aku lakukan adalah, jadi aku pengen cari tahu, jadi satu huruf itu akan makan space berapa sih. Nah, itu bisa kita ambil dengan cara canvas size-nya aja dibagi. Pertama ini aku mungkin jadiin float ya, biar perhitungannya lebih presisi. Maksudnya presisi dalam artian nggak ada pembulatan yang langsung dilakukan di sini gitu. Nah, di sini berarti ini canvas size-nya. Nah, terus ini kita bagi sama jumlah karakter yang kita dapat. Ini berarti 6 karakternya gitu ya. Nah, jadi berarti nanti satu karakter itu akan memakan space sebanyak ini. Nah, sekarang gimana caranya aku nge-padding bilang bilangan tersebut ke tengah gitu ya. Jadi misalnya teman-teman punya kanvas, dia cukup 10 karakter, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, teman-teman kalau misalnya cuman mau nulis 4 karakter, yang teman-teman lakukan adalah ngebuang 3 karakter di depan, 3 karakter di depan, sama ngebuang 3 karakter di belakang gitu ya. Nah, jadi paddingnya kayak gini. Nah, terus kalau misalnya cuman satu gimana? Ya udah, ini mungkin di sini, ini mungkin bisa dihilangin 2. Jadi mungkin nggak terlalu presis ya. Kalau misalnya teman-teman mau lebih presisi, ini bisa digeser lebih dikit lagi ke kanan, cuman kurang lebih kayak gini gitu ya. Jadi ada padding. Paddingnya berubah tergantung sejumlah karakter yang mau kita print gitu. Nah, terus cara ngitung paddingnya gimana? Cara paddingnya sebenarnya lumayan gampang sih. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, misalnya tadi kan kita tahu bahwa kanvasnya ini cukup 10 karakter. Nah, kalau misalnya kita mau nulis 5 karakter yang atau kayak tadi deh, misalnya kita mau nulis 4 karakter, yang perlu kita lakukan adalah instead of kita start di 5, kita nggak start di tengah ini, nggak di 5, tapi kita start di, kita kan bakal nulis 2 karakter. Berarti sebenarnya yang pengen kita tulis itu, kalau kita ngitungnya dari tengah ya, itu adalah 2 ke kiri dan 2 ke kanan gitu. Jadi kalau kita mau nulis karakternya, kita harus start dari 2 dari kiri yang di tengah gitu. Nah, sama kalau misalnya kita mau nulis 6 karakter gitu ya, kita berarti pengen nulis 3 ke kiri, 3 ke kanan. Berarti kita start X-nya itu ada di 3 ke kiri. Nah, ini bisa teman-teman bisa lihat kan, berarti apa ya? Move, apa ya? Pergeseran. Apa pergeseran bahasa Inggrisnya? Shift atau padding gitu ya. Ini mungkin istilahnya salah, tapi left padding. Nah, ini bisa kita hitung dengan cara, ya udah panjang karakternya ada berapa. Nah, ini kita buat font 64 juga, jadi panjang karakter si captionnya ada berapa, itu kita bagi 2. Nah, terus kita kaliin sama si ukuran fontnya itu berapa gitu. Nah, terus nanti di sini instead of kita start dari center X, ingat ya, berarti kayak tadi kalau misalnya kita mau 6 karakter, berarti kita pengen nulis 3 karakter ke kiri, berarti kita harus ngegeser 3 karakter ke kiri. 3 karakter ini maksudnya berarti 3 kali spasi yang diambil dari karakternya, which is ini yang kita hitung nih. Nah, sekarang berarti yang kalau misalnya kita pengen geser ke kiri, berarti ini harus aku kurangin sama left paddingnya gitu ya. Ya ini ya aku bulatin dari jadi integer deh, mungkin bakal hilang dikit kayak gitu. Nah, sekarang coba kita lihat, nih misalnya kita masih nulis bilangan kayak gini ya, coba kita run. Nah, ini kan tadi kan startnya dari 0 nih, nah tapi sekarang startnya dari 4 ya, karena kita coba ngetengahin gitu. Dan ini make sense ya, ini kita di sini hilang berapa karakter, di sini juga hilang berapa karakter. Nah, mungkin bisa kelihatan kalau misalnya kita di sini nulis lagu Dewa, misalnya Dewi aku mohon beri kesempatan gitu. Oke. Nah, ini kan agak ke tengah nih, udah agak bener dia paddingnya. Ini align center nggak ya, atau agak miring ke kiri kanan, aku nggak bisa ini pula. Ya tapi kelihatan kan, jadi jatuhnya dia ke tengah. Coba ini kita ganti sama string lebih pendek.
Selamat Idul Adha. Ya, ini kan agak bagus nih, berarti dia ada di tengah. Kayak gitu sih. Nah, tapi kan ini hardcoded banget karena aku pada akhirnya cari tahu ada berapa jumlah karakter yang cukup di canvas ini dengan font size sekian gitu. Nah, terus aku gunain ini untuk ngitung si space fontnya, terus ya udah aku padding sendiri aja gitu untuk ngelain dia ke center. Cuman mungkin next stepnya sebenarnya aku harus cari tahu gimana caranya ngelakuin hal ini secara dynamic. Tadi kayaknya si font package bisa dipakai, cuman di sini aku agak bingung karena di sini dia nggak bilang ini assuming ukuran fontnya berapa gitu, karena I'm not sure, tapi harusnya yang aku mengerti adalah oke, ya yang aku mengerti adalah harusnya kalau font size-nya makin kecil atau makin gede, jumlah uh, space yang di assume sama karakternya kan juga pasti bakal beda kayak gitu. Anyway, itu aja random ranting malam ini. Aku nggak tahu teman-teman mungkin punya solusi lebih bagus, mungkin ada yang lebih paham soal grafik atau paham soal permainan pixel dan segala macam, mungkin bisa share aja di bawah. Kira-kira kalau teman-teman dikasih problem kayak gini biasanya gimana sih, kayak gitu. Oke, gitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.